Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 2237057, program studi Teknik Informatika dari mata kuliah Basis Data, dan dosen pengampu Ibu Erni Roza STMkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan normalisasi. Yang pertama, IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram yaitu suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Notasi IRD. Yang pertama, entity. Entity berbentuk persegi panjang. Yang kedua, relationship. Relationship berbentuk belah ketupat. Yang ketiga, atribut. Atribut ini memiliki dua macam. Yang pertama, atribut multivalue yang berbentuk oval. Atribut K berbentuk garis. Yang keempat, hubungan antara entity sets, relationship sets, serta atribut. Entity sets digambarkan dengan garis. Selanjutnya, tahapan merancang IRD. Yang pertama, menentukan entitas. Menentukan entitas sama seperti suatu objek yang dapat didefinisikan sebagai suatu yang penting atau menjadi inti dari IRD tersebut. Yang kedua, identifikasi relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Ada juga jenis relasi rekursif yang dimana relasi ini menghubungkan satu entitas ke entitas itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, menentukan atribut termasuk atribut kunci atau atribut K, yaitu atribut yang memiliki nilai unik, di mana nilai itu tidak berubah, contohnya ID, NIS, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan kardinalitas. Menentukan kardinalitas itu sama dengan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Misalnya seperti one to one, satu untuk satu, one to many, satu untuk banyak, yang ketiga many to many, banyak untuk banyak. Selanjutnya di sini ada studi kasus IRD tentang penjualan barang online. Penjualan merupakan aktivitas menjual produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yang pertama penjual dan pembeli. Pada studi kasus ini, kita akan mencoba membuat perancangan basis data menggunakan pemodelan IRD. Dalam membuat perancangan penjualan barang online ini, kita memiliki beberapa aturan-aturan. Yang pertama, seorang penjual dapat menjual banyak barang. Yang kedua, seorang pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual oleh penjual. Yang ketiga, stok barang yang berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Yang keempat, penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda atau unik tadi. Selanjutnya, pengertian normalisasi. Normalisasi sendiri itu adalah proses desain basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundasi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan manipulasi data. Yang selanjutnya, tingkatan normalisasi. Normalisasi sendiri memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama atau 1NF, tingkatan kedua atau 2NF, tingkatan ketiga atau 3NF, tingkatan yang selanjutnya tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan pertama yaitu memastikan setiap atribut dalam sebuah entitas memiliki nilai atomik. Tingkatan kedua memastikan setiap atribut bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Tingkatan yang ketiga menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut non-kunci. Tingkatan yang lebih tinggi ini tingkatan normalisasi lanjutan seperti 4NF, 5NF, dan seterusnya. Normalisasi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat normalisasi itu mengurangi redundasi data. Normalisasi menghilangkan duplikasi dan redundasi data yang tidak perlu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Normalisasi mempercepat pencarian dan manipulasi data dalam basis data. Yang ketiga, memastikan integritas data.
Normalisasi membantu menjaga konsistensi dan integritas data. Nah, langkah-langkah normalisasi. Yang pertama, identifikasi entitas dan atribut. Yang kedua, identifikasi kunci utama. Yang ketiga, normalisasi ke tingkat yang sesuai. Yang keempat, validasi dan revisi normalisasi. Baiklah, yang selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan dari IRD dan normalisasi adalah komponen penting dalam perancangan basis data yang efisien dan terstruktur. IRD membantu dalam menggambarkan hubungan antar entitas, sedangkan normalisasi membantu menghilangkan redundasi dan memastikan efisiensi dan integritas data. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.